Selamat datang. Di depan kaki ada Asus VivoBook Go, dan dalam video ini saya akan memandu Anda melalui proses pengaturan laptop ini. Jadi pertama-tama pilih negara atau wilayah yang sesuai dan klik ya ketika Anda sudah siap. Kemudian pilih tata letak keyboard untuk perangkat Anda dan klik ya lagi. Setelah itu, jika Anda ingin menambahkan tata letak keyboard kedua, Anda bisa klik tambah tata letak, tetapi jika tidak, cukup lewati langkah ini. Selanjutnya, mari kita sambungkan ke jaringan Wi-Fi. Jadi, pilih jaringan yang ingin Anda sambungkan, masukkan kode keamanan, lalu klik berikutnya. Tunggu hingga jaringan benar-benar terverifikasi dan tersambung dengan baik, lalu klik tombol berikutnya, dan tunggu Windows selesai memeriksa pembaruan sistem yang tersedia. Oke, setelah pemeriksaan selesai, Anda bisa memberi nama perangkat Anda di sini. Anda tidak harus berlewatin, tetapi secara umum, jika Anda mau, Anda bisa melakukannya. Setelah Anda memberi nama perangkat Anda, klik berikutnya, tetapi Anda juga bisa melewati langkah ini. Untuk saat ini, perangkat Anda tetap akan diberi nama bagaimanapun juga. Oke, sekarang mari kita tunggu lagi. Jadi saat ini PC kita mungkin akan memeriksa pembaruan sekali lagi dan bahkan mungkin mulai menginstalnya. Oke, jadi jika Anda melihat ini di layar Anda harus tahu bahwa bagian pengaturan ini biasanya memakan waktu cukup lama. Jadi, bersiaplah untuk menunggu mungkin 1 jam, bahkan berjam-jam untuk mengunduh dan menginstal pembaruan. Pastikan saja perangkat Anda tetap menyala dan terhubung ke listrik selama proses ini. Dan mari kita tunggu sampai pembaruan selesai diunduh dan diinstal. Oke, setelah pembaruan selesai, Anda bisa klik berikutnya. Dan mari kita tambahkan akun Microsoft ke perangkat ini. Jadi pertama-tama masuklah ke akun Microsoft Anda. Gunakan email atau nomor telepon Anda. Lalu setelah Anda siap, klik berikutnya. Kemudian Anda akan menerima kode, baik melalui alamat email atau nomor telepon yang Anda gunakan saat mendaftar. Dan Anda harus memasukkannya pada halaman berikutnya. Jadi klik kirim kode dan tunggu hingga kode tersebut muncul di ponsel Anda. Jadi biarkan saya cek kode saya dulu. Oke, masukkan kodenya. Dan klik masuk. Oke, biar saya coba lagi. Baiklah, mari kita coba kali ini. Baiklah, saya coba yang ketiga. Oke, jadi jika Anda tidak bisa mendapatkan email atau SMS, lalu pilih cara lain untuk masuk, Anda dapat menggunakan kata sandi Anda sebagai gantinya. Jadi biarkan aku masukkan milik saya, lalu masuk. Oke, dan sekarang mari kita tunggu hingga akun Microsoft ditambahkan. Sekarang mari kita buat nomor PIN. Konfirmasikan ke kolom kedua. Lalu kemudian tekan OK. Dan kemudian mari pilih beberapa pengaturan privasi. Saya biasanya memilih lokasi agar bisa mendapatkan pengalaman berbasis lokasi seperti cuaca, petunjuk arah, bahkan iklan.
Fitur Find My Device akan memudahkan Anda menemukan perangkat jika hilang atau dicuri. Lalu bagaimana dengan data diagnostik? Saya biasanya memindahkan semuanya ke kiri, karena itu semua tidak memberikan apapun kepada Anda dan pada dasarnya hanya mengumpulkan informasi pribadi Anda. Jadi Anda bisa mempelajari sendiri pengaturan mana yang ingin dipilih dan memilihnya sendiri. Saya biasanya memilih pengaturan berikut. Setelah Anda memilih semua yang diinginkan, klik terima lalu tunggu hingga perangkat Anda melanjutkan proses pengaturan. Oke, saat ini Anda bisa mencadangkan data Anda yang penting, tapi Anda juga bisa memilih opsi lainnya yang tersedia, lalu melanjutkan pengaturan sebagai PC baru. Saya akan mengaturnya sebagai PC baru ini. Oke, sekarang mari kita tunggu sebentar. Kemudian, jika Anda mau, Anda bisa menyesuaikan pengalaman Anda, tapi Anda juga bisa melakukannya kapan saja di pengaturan. Jadi saya sarankan Anda melewati langkah ini untuk saat ini. Lalu jika Anda ingin menggunakan ponsel dari PC Anda dan Anda menggunakan perangkat Android, silakan pindai kode QR ini dan lanjutkan. Dan jika Anda menggunakan iPhone, lewati langkah ini dan lanjutkan dengan menggunakan phone link di iPhone Anda untuk memasangkan iPhone Anda dengan PC ini. Kemudian jika Anda ingin mencadangkan foto-foto Anda bisa memindai kode QR berikut. Saya tidak akan melakukannya sekarang, jadi saya juga akan melewati langkah ini. Dan kemudian langkah-langkah terakhir, untuk sinkronisasi Microsoft Edge, Anda cukup pilih tidak sekarang. Lalu jika Anda ingin menggunakan Microsoft 365 untuk uji coba gratis selama sebulan dan kemudian membayar $130 per tahun, Anda bisa melanjutkan, tapi saya akan menolak tawaran ini. Hal yang sama juga berlaku untuk yang berikutnya. Sekarang, pada tahap ini klik berikutnya dan tunggu sebentar lagi, lalu lewati juga PC Game Pass. Dan pada titik ini pengaturan seharusnya hampir selesai, jadi mari kita tunggu. Dan seperti yang Anda lihat sudah selesai, jadi terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukainya, pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami, beri kami like dan komentar di bawah, dan sampai jumpa di video berikutnya.